Selamat datang di sekolah minggu pada teman-teman yang baru. Kami sangat bergirang hati kau di tengah kami. Dan bersama pujilah Tuhan untuk bersedia terima firman. Tentulah engkau minggu depan suka datang pula. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Luar biasa. Sebelum ibadah kita mulai, saat teduh sejenak. Sebelum ibadah kita mulai, kita angkat pujian hari ini kurasa bahagia.
kita akan masuk doa pembukaan. Bapa yang baik di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan memulai ibadah online untuk Madia Tuhan. Berkati kami, berkati anak-anak Madia dan serta orang tuanya. Dari awal hingga akhir Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur dan terima kasih. Amin. Adik-adik, sebelum kita masuk ke pengakuan dosa, kita angkat pujian seperti Rusa Rindu Sungaimu. Mari kita berdoa untuk pengakuan dosa. Bapa yang baik di dalam Tuhan Yesus, kami mengaku dosa kami terhadap orang tua, terhadap teman, terhadap siapapun Tuhan. Ampuni kami Tuhan, supaya kami dilayakkan di dalam mengucap syukur dan berterima kasih. Amin. Adik-adik, kita masuk pembacaan berita anugerah yang terambil dari Efesus. Efesus 1 ayat 8. Yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Adik-adik, kita sudah mendengarkan berita anugerah, kita menyanyi dihapuskan dosaku.
Aku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Sebelum kita memberikan persembahan, kita angkat pujian Aku Diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi, hari, siang, berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi, hari, siang, berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi, hari, siang, berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi, hari, siang, berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati. Aku diberkati. Doa persembahan pagi hari ini dibawakan kelas 6 adik Talita. Terima kasih atas persembahan ini. Semoga persembahan ini menjadi dupa harum bagi pelayan sekolah minggu. Terima kasih Tuhan. Ayolah, amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Rosta, kita angkat pujian Betapa Hatiku Berterima Kasih Yesus. Betapa hatiku berterima kasih, Tuhan. Kau mengasihi
Bapa di surga, kami akan membaca firman Tuhan. Mari Tuhan tolong kami supaya kami fokus dengan baik, sehingga kami juga mengerti akan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon bersyukur kepadamu. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Ya, semoga kabarnya baik-baik ya. Sekarang kita akan masuk dalam firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini yang akan kita baca terambil dari Kisah Para Rasul 5 ayatnya yang ke-26 sampai dengan ke-42. Siapkan Alkitabnya, kita baca sama-sama dan kita simak video ini untuk baca Alkitab bersama-sama. Maka pergilah kepala pengawal serta orang-orangnya ke bait Allah, lalu mengambil kedua rasul itu, tetapi tidak dengan kekerasan, karena mereka takut kalau orang banyak melempari mereka. Mereka membawa keduanya dan menghadapkan mereka kepada mahkamah agama. Imam besar mulai menanyai mereka. Katanya, "Dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu, dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami." Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. mendengar perkataan itu sangatlah tertusuk hati mereka. Dan mereka bermaksud membunuh rasul-rasul itu. Tetapi seorang Farisi dalam mahkamah agama itu yang bernama Gamaliel, seorang ahli Taurat yang sangat dihormati seluruh orang banyak, bangkit dan meminta supaya orang-orang itu disuruh keluar sebentar. Sesudah itu ia berkata kepada sidang, "Hai orang-orang Israel, pertimbangkanlah baik-baik apa yang hendak kamu perbuat terhadap orang-orang ini. Sebab dahulu telah muncul si Teudas yang mengaku dirinya seorang istimewa, dan ia mempunyai kira-kira 400 orang pengikut. Tetapi ia dibunuh, dan cerai-berailah seluruh pengikutnya dan lenyap. Sesudah dia, pada waktu pendaftaran penduduk, muncullah si Yudas, seorang Galilea. Ia menyeret banyak orang dalam pemberontakannya. Tetapi ia juga tewas dan cerai-berailah seluruh pengikutnya. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah bertindak terhadap orang-orang ini. Biarkanlah mereka. Sebab jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari manusia, tentu akan lenyap. Tetapi kalau berasal dari Allah, kamu tidak akan dapat melenyapkan orang-orang ini. Mungkin ternyata juga nanti bahwa kamu melawan Allah." nasihat itu diterima. Mereka memanggil rasul-rasul itu, lalu menyesah mereka dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu mereka dilepaskan. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira, karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah-rumah orang, dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Oke adik-adik, bagaimana? Sudah
sudah selesai bacanya, kiranya firman Tuhan yang kita baca, kita pelihara dan menjadi berkat bagi kita dan dalam kehidupan kita. Ya, oke. Kisah Para Rasul 5 ayat 26 sampai 42 adalah tentang Petrus dan teman-temannya. Oke? Petrus murid Yesus. Petrus dan teman-temannya, kita tahu mereka ditugaskan Allah untuk memberitakan firman Tuhan. Ya, untuk menceritakan kebaikan Tuhan Yesus, untuk memberitakan mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dalam kehidupan setiap orang yang didatangi oleh Yesus, yang dikunjungi oleh Yesus. Petrus dan teman-temannya melihat apa yang telah dilakukan oleh Yesus. Nah, sekarang Yesus sudah berada di surga. Tugas Petrus dan teman-temannya adalah memberitakan kebenaran firman Allah, memberitakan kisah-kisah Yesus, perbuatan Yesus, kekuasaan Yesus yang dilakukan selama di dunia dan bahkan terus menerus sampai sekarang. Ya, jadi Petrus berani. Petrus dan teman-temannya bertugas untuk terus melanjutkan tugas Yesus, memberitakan kebenaran firman Allah, memberitakan kesaksian tentang Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, yang hidup dan mati untuk kita. Ya, karena itu Petrus hebat. Dan sayangnya saat Petrus dan teman-temannya memberitakan tentang kisah Yesus kemana-mana, ke semua orang, baik umatnya Tuhan Yesus, baik yang bukan umat Tuhan Yesus, kepada semua orang di seluruh dunia. Saat itu Petrus kemana saja bersama teman-temannya. Tapi suatu hari mereka pernah dipenjara. Nah, adik-adik, biasanya orang yang dipenjara itu kan biasanya yang melakukan kesalahan, yang suka nakal, suka berantem, yang suka mencuri, yang suka tawuran, itu yang dipenjara. Tapi Petrus dan teman-temannya, mereka dipenjara karena mereka memberitakan firman Tuhan, karena mereka menyaksikan kebaikan Tuhan Yesus kepada semua orang. Wah, kasihan juga Petrus ya, padahal dia melakukan firman. Oke? Dia memberitakan firman Tuhan, dia menceritakan kisah hidup Tuhan Yesus, dia menceritakan kebaikan Tuhan Yesus kepada semua orang. Tapi kenapa ya di penjara? Itulah adik-adik, ternyata sampai sekarang masih banyak orang yang tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus. Masih banyak orang yang menolak Tuhan Yesus. Tetapi kita, saat ini kita menjadi umat Tuhan Yesus karena siapa? Karena Petrus yang pertama sekali dan rekan-rekannya yang memberitakan firman kepada semua orang. Dan akhirnya firman itu bisa diberitakan sampai ke Indonesia. Sampai sekarang ini. Sampai sekarang ini kita menjadi umat Kristen. Itu berkat murid-murid Tuhan Yesus yang berani menyaksikan, berani menceritakan tentang kisah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang hebat, Tuhan Yesus Maha Kuasa, Tuhan Yesus yang baik, dan Tuhan Yesus yang mengasihi kita, yang menyayangi kita, dari kita bayi sampai kita kakek nenek. Ya, Yesus mengasihi kita. Semua orang di dunia ini dikasihi Tuhan Yesus. Baik orang itu kulit hitam, kulit putih, orang barat, orang Arab, ya, orang India, Indonesia, dan semuanya di dunia ini semua dikasihi Yesus. Karena itu Petrus mau memberitakan firman kepada semua orang supaya seluruh dunia mengasihi Tuhan Yesus. Nah, saat ini setelah Petrus keluar dari penjara, ya, dia tetap memberitakan firman Tuhan. Dia tetap menceritakan kesaksian tentang Tuhan Yesus kepada semua orang. Dia tidak takut. Dia tidak takut lagi di penjara.
Ya, bagi dia selama saya masih hidup, selama saya masih sehat, selama mulut saya masih bisa berbicara, saya akan memberitakan firman Tuhan kepada semua orang. Saya akan menyaksikan kebaikan Tuhan Yesus kepada semua orang. Itu prinsip Petrus dan teman-temannya. Ya. Akhirnya pada suatu hari Mahkamah Agama datang melihat Petrus dan teman-temannya. Hei Petrus, kenapa kamu masih memberitakan firman? Tanya Mahkamah Agama. Tetapi Petrus menjawab, saya bekerja untuk memberitakan firman Tuhan supaya semua orang tahu bahwa Yesus mengasihi kita semua, supaya orang yang letih lesu, orang yang tidak semangat, orang yang sedih, supaya mereka tahu bahwa Yesus mampu menolong mereka. Karena itu saya berkewajiban memberitakan firman Tuhan, menceritakan tentang kebaikan Yesus kepada semua orang, supaya mereka yang letih lesu, mereka yang bersedih bersemangat, supaya hidup mereka bersemangat dan mereka bangkit kembali, tidak letih lesu, tidak putus asa, tetapi mereka tetap semangat. Nah, adik-adik, ternyata Petrus dan teman-temannya terus berkobar-kobar memberitakan firman Tuhan. Ya, dia tidak takut kepada Mahkamah Agama. Dia tidak takut kalau dipenjara kembali. Yang penting saya bersaksi untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Yang penting saya memberitakan tentang kebaikan Tuhan Yesus kepada semua orang, supaya semua orang yang sedih, yang putus asa, semangat kembali hidupnya. Tidak sedih, tidak cepat putus asa, tetapi tetap semangat, tetap hidup bergelora, tetap hidup bertanggung jawab untuk hidupnya, tidak bersedih. Ya, adik-adik, ada sebuah film. Ya, film ini menceritakan dari seorang anak dari sekolah, dari SD, dari mulai SD dia suka diledekin temennya. Memang dia wajahnya agak berbeda dengan teman-teman yang lain, agak sedikit ada belang-belang, ya. Tetapi teman-temannya suka meledek, ya. Dia jadi sedih, dia jadi putus asa. Tidak ada yang mengasihi aku, kata Goma. Goma merasa sedih. Saya diledekin, muka saya jelek seperti ini, tidak ada yang menyayangi saya, ya. Tapi ternyata ada satu orang yang memberitakan kebenaran firman Tuhan, memberitakan kesaksian tentang Tuhan Yesus, mengasihi dia apa adanya. Kita lihat film berikut ini. Kita simak baik-baik ya, apa yang dialami oleh Goma dan siapa yang datang menceritakan kebaikan Tuhan Yesus yang sayang kepada Goma. Kita saksikan bersama-sama. Anak-anak, ibu punya pertanyaan buat kalian. Kalian kalau misalnya udah besar, mau jadi apa? Cita-cita kalian apa? Kamu, Susi, mau jadi apa? Saya mau jadi menteri, Bu. Bagus. Kalau kamu, Joko, kamu mau jadi apa? Saya jadi presiden. Mau jadi presiden. Aku yang jadi presiden. Saya yang jadi presiden. Udah, jangan kayak gitu. Semua juga bisa kok jadi presiden. Asal ada satu syaratnya. Apa coba? Rajin belajar ya. Kalau kamu gimana? Kamu mau jadi apa? Mau jadi pemain film, Bu. Yang jadi monsternya, Bu. Bentar dong, capek banget nih. Berhenti dulu deh, capek banget. Ih, Kim, itu kenapa sih?
Apa? Ini. Gisel. Mau ngapain? Woi, lo ngapain sih? Nyanyi. Gue sosok-sosokan deh kalau emang gak bisa. Kan gue bilang. Gini nih. Amazing grace, how sweet the sound that saved the wretch like me. Like us, we're the wretch. Kenalin, nama gue Grace. Tapi nggak amazing kok kayak judul lagu tadi. Itu yang gue rasain sih dulu. Waktu gue nggak suka sama hidup gue. Dulu gue pernah ditolak keluarga gue. Dianiaya. Sampai akhirnya gue coba bunuh diri. Semuanya ya gara-gara keadaan gue ini. Tapi gue nggak sedih sih. Soalnya gue tahu kalau lewat keadaan gue ini, kuasa Tuhan jadi nyata buat gue. Kamu tahu nggak sih perasaan gak layak itu bukan dari sini nih, or ini. Ya apa sih ya? Tapi dari sini. Gak jelas deh lo. Ini hati, lo nggak tahu ini. Hati. Bener tahu, perasaan gak layak itu bukan dari appearance kamu, tapi dari hati kamu. Dan itu tuh karena kita tuh manusia berdosa yang gak kenal siapa sih mau nyiptain kita. Kabar baiknya, sini tangan dulu. Lo ngapain sih? Sini dulu. Kabar baiknya, Tuhan kasih tanda cintanya buat kita. Kasih Tuhan itu sempurna loh. Dia tetap mencintai kita, walaupun kita tuh manusia yang berdosa dan penuh kelemahan. Kamu tahu Tuhan Yesus itu siapa? Tuhan Yesus itu Tuhan yang datang ke dunia, mati di kayu salib dan bangkit lagi buat kita, biar aku, kamu, dan semua orang yang ada di dunia ini bisa memperoleh hidup yang kekal. Amazing grace, how sweet the sound that saved the wretch like me.
teman kita Goma. Mukanya dia lebih, sebenarnya dia cakep, cuman dia agak belang-belang ya, agak belang-belang wajahnya. Tapi teman-temannya meledeki dia dari SD loh, dari SD, SMP, sekarang dia ada SMA, terus diledek. Ya, ada temannya tadi datang Grace, ya, bukan teman satu kelas, ya, teman sekolah tapi beda kelas. Dia katakan, saya Grace, kamu kenapa? Sepertinya kamu sedih, putus asa. Ngapain tadi kamu mau loncat? Ya, mau bunuh diri? Wah, sayang sekali kamu, bilang itu. Lihat, dulu saya juga seperti kamu. Saya ditolak oleh keluarga. Keadaan saya sedih, lihat. Ya, dia tadi adik-adik kan, si Grace dilihat dibuka rambutnya, ternyata rambutnya, kepalanya agak brontos. Ternyata si Grace pakai rambut palsu. Tetapi karena dia punya Yesus, karena dia juga mendengar kisah Yesus, bahwa Yesus mengasihi dia apa adanya. Grace juga menceritakan tentang Yesus kepada Goma, bahwa Goma apapun keadaannya, Goma tetap disayang oleh Tuhan Yesus. Tidak peduli teman-teman ngeledekin, ya, biarkan saja teman-teman kalau ngeledekin, tetapi Yesus sayang kepada kamu. Kamu nggak boleh putus asa. Goma tidak boleh putus asa. Itu yang Grace katakan. Yesus sayang kepada kamu. Yesus sudah mati menyerahkan hidupnya, menyerahkan darahnya untuk menyelamatkan Goma dan Grace, untuk menyelamatkan kita semua umat Tuhan, supaya kita tidak putus asa, supaya kita tetap hidup semangat, karena Yesus sayang kepada kita apa adanya. Karena itu, ya, mari kita semua seperti Petrus, kita ceritakan tentang Yesus kepada semua orang, kepada teman-teman, baik di sekolah, baik di rumah, ya, baik teman kita yang sesama Kristen atau teman-teman kita siapa saja, yang Muslim, yang Buddha, yang Hindu, siapa saja, kita ceritakan kebaikan Tuhan Yesus. Kita kasih tahu kepada mereka bahwa Yesus baik untuk hidupku, untuk hidupmu, untuk kita semuanya. Ya. Jangan pernah berhenti untuk menceritakan tentang kebaikan Yesus. Ceritakanlah kepada semua orang. Seperti Petrus juga sampai akhir hidupnya tidak pernah berhenti memberitakan kebaikan Tuhan Yesus kepada semua orang. Saksikanlah dan beritakanlah kebaikan Tuhan Yesus kepada siapa saja, di rumah, di sekolah, atau di tempat kita bermain. Ingatlah bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Kebaikan Tuhan Yesus itu harus kita beritakan kepada semua orang, supaya semua orang diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Adik-adik, mulai hari ini mari kita berani dan terus-menerus beritakan firman Tuhan kepada semua orang. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan, jadikanlah kami saksi Tuhan yang berani memberitakan kebenaran firman Tuhan, yang berani bersaksi dan menceritakan kebaikan Tuhan Yesus kepada semua orang, supaya mereka yang tidak mengenal Tuhan Yesus, mereka menjadi mengenal dan percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Tuhan tolong kami, mampukan kami, jadikan kami anak-anak Tuhan yang berani bersaksi untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur memohon kepadamu. Haleluya. Amin. Adik-adik, ibadah kita akan selesai. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, terima kasih untuk ibadah kami pada hari ini. Kami sudah bernyanyi memuji nama Tuhan.
kami boleh memberikan persembahan untuk kemuliaan nama Tuhan, dan kami sudah belajar firman Tuhan. Berkati ibadah kami Tuhan, kami sangat bersukacita sekalipun sampai saat ini ibadah kami masih di rumah. Biarlah Tuhan terus tolong kami, pelihara kami, sehingga kami semakin bertumbuh dalam terang firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa untuk gereja kami yang sudah mulai membuka ibadah untuk orang tua kami. Engkau berkati ibadah-ibadah mereka, biarlah mereka penuh dengan sukacita. Demikian juga gereja-gereja yang ada di Indonesia ini, bahkan di seluruh dunia. Tuhan, kami berdoa untuk pemerintah kami yang boleh terus setia menolong masyarakat Indonesia Tuhan supaya tetap hidup sehat. Terima kasih mereka mau peduli terhadap kami Tuhan. Mereka boleh memberikan sembako-sembako kepada mereka yang membutuhkan. Engkau memberkati pemerintah kami dari yang tertinggi sampai yang terendah. Biarlah mereka bekerja untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja kami. Biarlah Engkau terus menolong gereja kami supaya gereja kami semakin bertumbuh dalam terang firman Tuhan. Jemaat-jemaat Tuhan yang ada di GKU Bekasi 1 ini boleh semakin bertumbuh dalam terang firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang jauh daripada sempurna, yang kami bawa ke dalam tangan pengasihan Tuhan melalui Putra-Mu yang tunggal Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, hari ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus jangan malu untuk bersaksi tentang nama Tuhan Yesus. Untuk itu, mari kita akhiri ibadah kita hari ini dengan menerima berkat dari Tuhan. Arahkanlah hati kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan kuasa Roh Kudus-Nya, senantiasa tinggal, menyertai, memelihara, dan memberkati adik-adik sekalian dalam Komisi Sekolah Minggu GKU Bekasi 1 dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik akan mengumumkan oleh kelas baru untuk ajaran 2020-2021. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.